Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Septiani dari kelas AKS 5F dengan NIM 185221204. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil video observasi UMKM untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen. Nah, sekarang langsung aja kita simak videonya yuk. Objek UMKM kali ini adalah roti bakar Mama yang berada di Jalan Raya Sao Cangkring, Sidoarjo. Nah, sekarang kita intip cara pembuatan roti bakarnya yuk. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan teori. Teori kali ini saya mengambil dari bukunya Hansen Mawon chapter ketiga, yaitu Cost Behavior atau perilaku biaya. Perilaku biaya itu apa sih? Perilaku biaya adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan kekeluaran. Nah, perilaku biaya itu terbagi menjadi 3, yaitu pertama biaya tetap atau fixed cost. Karakteristik biaya tetap. Pertama, biaya yang jumlahnya totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas dengan tingkat tertentu. Kedua, biaya satuan atau unit cost akan berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan. Jadi, semakin tinggi volume kegiatan, semakin rendah biaya satuan. Berbanding terbalik, jika semakin rendah volume kegiatan, semakin tinggi biaya satuannya. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Karakteristik biaya variabel. Pertama, biaya yang jumlah totalnya akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Jadi, semakin besar volume kegiatan, semakin tinggi jumlah total biaya variabel. Semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah juga jumlah total biaya variabel. Biaya satuan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan, jadi biaya satuan itu konstan. Yang ketiga, biaya campuran atau mixed cost. Karakteristik biaya campuran. Yang pertama, biaya yang jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar jumlah total biaya. Semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah pula jumlah total biaya, tetapi perubahannya tidak sebanding. Yang kedua, biaya persatuan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding. Metode tinggi rendah atau high-low method adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dahulu dua titik tinggi dan rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Titik tinggi sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tertinggi, titik rendah sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas terendah. Sekarang coba kita implementasikan yuk. Data ini merupakan data yang saya dapatkan dari roti bakar Mama.
Pada bulan Agustus, jumlah keluaran per unitnya adalah 28 roti, jumlah biayanya adalah 420.000. Bulan September, jumlah keluaran per unitnya adalah 33 roti dengan jumlah biaya 495.000. Bulan Oktober, jumlah keluaran per unitnya adalah 35 roti dengan jumlah biaya Rp525.000. Dari data tersebut, kita bisa menghitung biaya variabel per unit dengan rumus biaya tertinggi dikurangi biaya terendah dibagi keluaran tertinggi dikurangi keluaran terendah. Biaya tertingginya adalah 525.000 dikurangi biaya terendah 420.000 dibagi keluaran tertinggi 35 dikurangi keluaran terendah 28. 525.000 dikurangi 420.000 105.000. 35 dikurangi 28 7. 105.000 dibagi 7 sama dengan 15.000 per unit, sehingga biaya variabel per unitnya adalah Rp15.000. Oke, selanjutnya kita menghitung biaya tetap per bulan dengan rumus biaya tertinggi dikurangi biaya variabel per unit dikalikan keluaran terendah. Biaya tertingginya 525.000 dikurangin biaya variabel per unit dikalikan keluaran terendah 15.000 kali 28. 525.000 dikurang 420.000 hasilnya adalah Rp105.000, sehingga biaya tetap per bulan nilainya adalah Rp105.000. Jumlah biaya yang diprediksi bulan November. Biaya tetap per bulan ditambah biaya variabel per unit dikalikan jumlah pesanan. 105.000 ditambah 15.000 dikalikan 26. 105.000 ditambah 390.000. Hasilnya adalah Rp495.000. Jadi jumlah biaya yang diprediksi untuk bulan November adalah Rp495.000. Jumlah biaya tetap bulan Novembernya ada kan Rp105.000. Kita menghitung biaya variabel yang diprediksi bulan November nanti. Rumusnya adalah variabel per unit dikalikan jumlah pesanan, yaitu 15.000 dikalikan 26. Hasilnya Rp390.000. Jadi biaya variabel yang diprediksi untuk bulan November adalah Rp390.000. Saya harap video kali ini mudah dimengerti. Maka saya cukupkan sampai sini saja. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.